Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda, kejadian yang menimpa klien saya ini boleh dibilang aneh tapi nyata. Tidak masuk akal, tapi terjadi benaran. Suami beliau tadinya selingkuh dengan wanita SPG di sebuah dealer mobil. Tapi baru beberapa waktu lalu beliau menelpon saya dalam sesi konseling ke-7. Ya, mengabarkan bahwa suaminya mau berhenti selingkuh dan menyatakan untuk taubat nasuha. Ya, bahkan kabarnya suami beliau kini sudah lebih perhatian, lebih lembut dan penyayang. Kok bisa sih, Bun? Apa yang beliau lakukan? Saran saya untuk beliau itu hanya 1 atau 2 tips saja, Bun. Tapi ya beliau lakukan dengan kesungguhan hati. Oke, jadi begini ceritanya, Bun. Sejak terjalin hubungan haram ini, suami beliau ini kan jadi lengket nih banget ya sama selingkuhannya. Jadi apapun yang diminta si pelakor itu selalu saja dituruti oleh si suami. Endingnya, istri Syahlah yang jadi korban. Suami jadi cuek, ya, nggak ada perhatian, nggak ada empati, lebih perhitungan dan suka marah-marah. Nah, bayangkan, Bun, ketika Bunda ada di posisi seperti itu, aduh, pasti makan hati terus ya, Bun. Ya, begitu juga klien saya, Bunda. Ya, sebagai manusia biasa, klien saya ini sudah berusaha mati-matian agar suaminya di sini tuh mau sadar. Beliau berusaha mengingatkan suaminya, melarang suaminya bertemu selingkuhannya, dan menyuruh suaminya itu putus hubungan dari selingkuhannya. Nah, beliau di sini juga bahkan sampai bawa-bawa anak untuk memperingatkan suami beliau. Mas, kamu tuh nggak khawatir ya, anakmu tuh bakal niru kelakuan kamu. Kamu tuh nggak malu ya, Mas, sama anak kamu? Kamu tuh nggak punya kasihan sama anak kamu ya, Mas? Dan sebagainya. Nah, tapi suaminya itu tetap berkeras hati, Bun, dan gak mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh istrinya. Usaha yang berulang kali dan tidak membuahkan hasil ini akhirnya membuat klien saya ini merasa setengah putus asa. Ya, istri mana sih, Bun, yang betah melihat suaminya itu terus-terusan menjalin hubungan dengan wanita lain? Akhirnya, dengan setengah putus asa, beliau menemukan salah satu konten saya, seperti halnya yang Bunda lakukan saat ini. Kemudian, beliau memutuskan untuk mengikuti bimbingan saya. Nah, yang saya rasakan ketika saya amati dari gaya bicara beliau, nada suara beliau, raut wajah beliau, sinar mata beliau, tergambar jelas bahwa aura beliau ini itu sangat negatif. Ya, mungkin karena stres, ya, overthinking, terluka batin, dan memendam banyak emosi negatif lainnya akibat perselingkuhan suaminya. Kita sebagai wanita paham lah ya, Bun, gimana rasanya ada di posisi beliau. Karena kondisi beliau sudah sedemikian parah, maka saya merasa beliau ini tidak bisa meneruskan ikhtiarnya kalau tidak dibarengi dengan langkah pembersihan aura. Karena itulah saya bantu beliau dengan sarana buka aura, yaitu dengan cincin Anira yang sudah saya riyadhohi secara khusus untuk membantu menjernihkan kembali aura beliau, sehingga energi beliau itu jauh lebih positif dan lebih kuat. Di dalam cincin Anira ini kan dilengkapi dengan media aktivasi energinya ya. Karena itu, alih-alih menyarankan beliau untuk mengejar cinta suaminya, saya justru meminta beliau untuk stop ya, dan beralih fokus untuk menjernihkan kembali aura beliau dengan rutin mengaktifkan energi dari cincin Anira. Saya juga meminta beliau untuk berhenti meributkan perselingkuhan suaminya. Kalaupun kepikiran dengan tingkah buruk suami, ya itu wajar. Tapi ketika sering melakukan aktivasi energi, maka insya Allah pikiran dan hati itu akan tertata secara otomatis untuk lebih rileks, lebih pasrah, dan lebih tenang. Nah, ketenangan inilah yang sangat beliau butuhkan. Karena di pihak pelakor sendiri itu seolah-olah nggak mau kalah juga, Bun. Dia ingin menguasai suami klien saya seutuhnya. Makanya kalau di logika nih, Bun, klien saya ini butuh keajaiban, butuh ma'unah ya, atau pertolongan dari Allah. Karena itu saya ingatkan beliau, Bun, ketika Bunda meminta Allah menurunkan pertolongannya, maka syaratnya Bunda pertahankan level ketenangan dalam hati Bunda. Nah, selanjutnya saya ajarkan beliau amalan zikir yang membantu beliau untuk masuk ke suasana batin yang lebih tenang, teduh, dan hening. Ya, ketika kita semua ada di kondisi hening semacam inilah,
jiwa kita itu sedang terkoneksi dengan Allah. Kita masuk ke dalam level kesadaran yang sangat tinggi. Ya, kalau diukur frekuensi energinya, maka itu di angka 741 Hz. Ya, persis seperti frekuensi yang saya setel dalam media aktivasi energi cincin Anira. Dalam kondisi hening ini, saya meminta beliau untuk berdoa dengan keyakinan, ya, dengan rasa husnuzon yang besar bahwa Allah itu pasti akan berikan taubat untuk suaminya. Nah, aktivitas zikir dan aktivasi energi cincin ini itu saya minta untuk dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Cukup lama ya Bun? Iya, tapi prosesnya tidak terasa lama Bun. Bahkan rasanya itu jauh lebih cepat. Kenapa? Ya karena beliau di sini sangat menikmati prosesnya. Beliau itu menikmati perubahan demi perubahan positif yang terjadi dalam diri beliau, di mana beliau itu semakin tenang, semakin ikhlas, pasrah, tidak emosional, dan tegar secara batin. Ya, sehingga apa? Dengan rasa ketenangan itu, beliau itu bisa memberikan respon yang elegan atas ujian yang diberikan Allah dalam rumah tangganya. Nah, ketika di sini suami sedang ego-egonya, beliau bisa menghadapinya dengan tenang, teduh, tidak baperan, dan bisa tetap tersenyum tulus dari hati. Ya, selebihnya beliau melakukan usaha lahiriah seperti biasa, sebagaimana yang saya sertakan dalam buku panduan cincin Anira. Di bulan berikutnya, suaminya mulai lunak, lembut, dan mulai menunjukkan perubahan positif secara karakter. Perubahan-perubahan baik suaminya ini beliau syukuri dalam-dalam, sehingga rasa bahagia beliau ini ya makin besar. Nah, nggak terasa nih Bun, tahu-tahu ada kabar suaminya putus dari selingkuhannya. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian beliau ini? Keajaiban itu baru muncul ketika kita berusaha meninggalkan ego kita, merendahkan level amarah kita, membuang emosi negatif kita, dan berusaha menjernihkan kondisi batin kita. Nah, karena itulah terkadang ketika masalah rumah tangga datang bertubi-tubi, kita itu nggak butuh solusi. Kita hanya butuh batin dan aura yang jernih, sehingga kita punya daya untuk melakukan yang terbaik, sehingga pada akhirnya solusi itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, jadi itu ya Bun yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, semoga kasus yang dialami beliau ini memberikan inspirasi tersendiri bagi kita. Amin. Dan saya ingatkan, jika Bunda punya kasus seperti klien saya, ya jangan dipendam sendiri. Nah, insya Allah saya siap membimbing Bunda untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik dalam rumah tangga Bunda. Baik, saya Bunda Ayu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.